bikin salam fisika. Love, peace, and respect. Gini aja deh, ada yang juga. Jadi ini orang sedikit doang. Walaupun sedikit, kalau nanti semua orang pikir gitu, lama-lama bakal numpuk juga. Iya kan, sampah plastik itu mana terurainya? Nanti juga ada yang bisa sendiri. Coba deh sekarang buang ke tempatnya. Jangan kayak gitu. Jadi yang buang. Udah buang sini aja deh. Talita jangan buang di situ. Ini kan cuma kayak sabun. Iya, tapi di dalam itu ada bahan kimia yang berbahaya tahu. Baik, ekosistem air jadi rusak. Rusak gimana? Iya, air yang tercemar ini sama ke sungai dan ikannya jadi mati karena kekurangan oksigen. Airnya juga tidak layak pakai dan tercemar. Oh ya udah, aku kira aman. Maaf ya. Gak apa-apa Talita, yang penting kamu udah tahu, lain kali jangan kayak gini lagi ya. Oke. Jadi bagaimana solusi untuk penanganan limbah cair? Jadi yang pertama solusinya itu menggunakan deterjen ramah lingkungan yang non toksik. Yang kedua yaitu adalah membuat filter air dari pasir atau tanah agar zat-zat yang toksik atau zat-zat yang berbahaya juga kimia-kimia yang membahayakan lingkungan itu tersaring, lalu menanam tanaman yang bisa menyerap zat-zat pencemar seperti itu. Disokan. Empat bulan banget ya? Enggak nih, bagi dong. Aja. Stop. Kalian lagi ngapain sih? Itu teh masuk di bagas. Lah, emang kenapa? Ini kan cuma parfum. Parfum aerosol itu ngeluarin gas kimia ke udara. Kalau berlebihan udaranya bisa tercemar. Oh, jadi ini menghasilkan polusi udara. Jadi hal seperti gitu kita bisa menyebabkan polusi udara. Iya. Udah, jangan dipanggil lagi. Deh. Pakai parfum yang non aerosol aja. Kalau mau pakai aerosol jangan berlebihan dan nah gitu dong. Kalau udaranya bersih kan kita juga jadi sehat. Rokok asik bisa lagi nyampus juga kan? Iya, nggak apa-apa kali. Udah. Bisa nih, duluan dah. Bentar enak kali ya? Iya, santai aja. Wah, kalian ngapain? Seriusan mau ngerokok di sini? Sebentar doang nggak apa-apa kali? Iya, santai aja kali ini. Ini bukan cuma soal santai. Rokok itu menghasilkan limbah. Untungnya bisa jadi limbah padat. Dan zatnya bisa mencemari air jadi limbah cair. Jadi satu rokok itu bisa menghasilkan 3 limbah. Iya, bisa mencemari udara, tanah, juga air. Beda deh, batal deh. Tapi nggak usah sekalian deh. Nah, itu bos keputusan yang benar. Lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Jangan buang limbah sembarangan, jaga selalu bumi kita. Kami dari SMA 64 Jakarta siap belajar dan berprestasi. High like a pyramid. Halo, aku Salma Rashida Husna, absen 31. Sausantani absen 33. Yeski Alexander absen 36. Satria Pratama absen 32. Talita Siti absen 35. Siti Zulfa Ramadhani absen 34. Kami dari SMA Negeri 64 Jakarta. Ini adalah tugas dari Bu Endang Sri Murtini tentang pengaruh limbah terhadap lingkungan dalam perspektif fisika. Yuk ikutin keseruan kami menjelajahi fisika. Limbah adalah sisa dari aktivitas manusia yang kita hasilkan setiap hari. Contohnya saat kita makan, mencuci, atau menggunakan kendaraan.
Dalam fisika, limbah bukan hanya sampah yang terlihat, tapi juga energi dan materi yang berubah bentuk dan berpindah ke lingkungan. Misalnya, saat memasak, tidak semua energi panas terperangkap. Sebagian terlepas ke udara dan menjadi limbah energi. Begitu juga kendaraan, bahan bakar berubah menjadi energi gerak, tapi juga menghasilkan gas dan panas yang mencemari udara. Artinya, limbah itu selalu ada di sekitar kita. Dan mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara fisika. Limbah itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, limbah padat kayak plastik. Limbah ini bisa nutup pori-pori tanah. Kedua, limbah cair, contohnya air deterjen. Dan ketiga, limbah gas kayak asap kendaraan. Semuanya punya dampak fisika ke lingkungan. Setiap jenis limbah mempengaruhi tanah, air, dan udara dengan cara yang berbeda. Oke, biar makin paham, kita bedah sifat fisik 3 jenis limbah utama. Dilihat dari mekanika, materi, dan interaksi molekulnya. Limbah padat itu impermeable, tidak tembus air. Secara fisika, dia memutus kapilaritas dan menurunkan infiltrasi tanah air. Hujan gagal masuk ke aquifer jadi runoff, pemicu banjir. Kedua, limbah cair. Deterjen mengubah viskositas, bikin aliran turbulen, difusi oksigen ke air terhambat. Suhu naik, oksigen terlalu turun, ikannya jadi tersiksa. Ketiga, limbah gas partikel asap berenergi tinggi bergerak banyak dari atmosfer. Mereka hembuskan cahaya, langit tampak abu-abu. Gas menyerap inframerah, ganggu keseimbangan energi bumi. Jadi gas merusak lewat mekanisme fisika yang nyata. Lanjut ke konsep berikutnya, yuk. Memahami limbah secara fisik berarti memahami interaksi negatif materi dan energi pada ekosistem kita. Limbah bukan sekedar sampah. Mari bedah fisikanya. Padat, cair, dan gas, serta dampaknya yang mengkhawatirkan. Limbah tekstur padat menurunkan filtrasi air ke tanah, mengakibatkan genangan dan banjir dengan debit aliran yang meningkat. Pencemaran cair meningkatkan viskositas air, mengubah aliran dari laminar menjadi turbulen dan mempercepat erosi. Dalam fisika, limbah bukan cuma materi. Ini adalah energi yang berubah bentuk dan terbuang. Contohnya di kota yang lebih gerah ini, karena pencemaran termal dan rumusnya. Panas masuk bumi terperangkap oleh gas rumah kaca, mengganggu keseimbangan energi sistem alam. Bahkan sampai kita punya radiasi. Semua ini meningkatkan entropi, membuat sistem bumi semakin berantakan. Jadi hal sepele punya konsekuensi besar. Keseimbangan energi itu harga mati. Ayo kita atasi. Di laboratorium masa depan ini, kita akan mengungkap rahasia perlindungan bumi kita. Ini adalah lubang ozon pada tahun 1985 sampai 1987, sebuah krisis yang disebabkan oleh zat CFC. Jangan khawatir, ini adalah pelajaran pertama, protokol monetral, dan perbaikan lapisan ozon. Ini mekanismenya. CFC dihancurkan oleh sinar UV melepaskan klorin yang merusak molekul ozon. Tapi berkat kerjasama global, lubang ozon kini menyembuh. Sebuah bukti bahwa aksi kita berpengaruh. Sinar UV memecahkan CFC, melepaskan klorin dan merusak molekul ozon. Ini adalah siklus berbahaya. Mari kita bahas protokol Kyoto dan masalah perubahan iklim modern. Gas rumah kaca seperti CO2 menahan panas, meningkatkan suhu bumi. Inilah inti masalahnya. Solusinya ada di tangan kita. Dengan ekonomi hijau dan inovasi, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Laporan dari LPCC sangat jelas. Perubahan iklim sudah terjadi dan disebabkan oleh aktivitas manusia. Ini bukan lagi teori, tapi konsensus ilmiah. Tindakan kita sekarang akan menentukan masa depan planet ini. Sama kita bisa melindungi bumi. Mari kita jaga masa depan untuk semua. Setelah memahami dampaknya, kita masuk ke solusi mekanik pertama, filtrasi. Prinsipnya adalah pemisahan fase berdasarkan perbedaan ukuran partikel terhadap pori-pori filter. Jika partikelnya lebih padat, kita gunakan sedimentasi. Kita memanfaatkan vektor gaya gravitasi FMG untuk mengendapkan polutan ke dasar tangki. Untuk
Untuk kaya panas, kita wajib melakukan pendinginan sebelum dibuang, mengikuti prinsip tukaran kalor agar kelarutan oksigen di perairan tetap terjaga. Wow, ada daur ulang. Secara fisik, ini adalah cara paling efektif untuk menekan kenaikan entropi dan mengurangi limbah pas drastis. Kesimpulannya, limbah adalah hasil tak terpisahkan dari aktivitas kita. Namun, dengan memahami fisika, kita bisa meminimalkan gangguan pada keseimbangan alam. Mari lebih sadar bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi fisik bagi alam. Teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan. Kita telah belajar bahwa setiap aktivitas manusia adalah proses pengubah energi yang selalu menyisakan residu. Dalam kacamata fisika, limbah bukan sekedar sampah biasa. Ia adalah tingkatan entropi yang merusak keseimbangan materi dan energi. Namun, fisika juga memberikan kita alat untuk melawan balik melalui prinsip filtrasi, sedimentasi, hingga daur ulang. Kita bisa menekankan kerusakan sistem ini. Jadi limbah bukan sekedar barang asing, melainkan barang yang merusak bumi kita. Dampaknya tidak main-main, mulai dari pencemaran termal hingga efek rumah kaca, di mana energi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Jadi, jangan sampai melihat limbah sebagai benda kotor. Lihatlah sebagai tantangan fisik yang harus kita selesaikan demi masa depan bumi. Sekian penjelasan dari kami. Salam fisika, salam lingkungan, love, peace, and respect. Di pagi yang cerah ini, kami sadar betapa indahnya bumi yang kita tempati. Tapi, masa depan bumi ini sedang terancam. Limbah plastik yang tak terurai menutupi pori-pori tanah kita. Dan sungai yang kita andalkan kini menjadi lumpur berbahaya. Polusi udara membuat udara sulit dihirup dan bumi semakin panas. Setiap hari bumi kita tersumbat oleh limbah yang tak terurai. Ini adalah masalah kita semua. Air yang kita minum dan udara yang kita hirup terancam mencemari kehidupan kita. Efek rumah kaca mengancam keseimbangan alam, tapi kita punya kekuatan untuk mengubah ini. Kami percaya perubahan dimulai dari cinta, perdamaian, dan rasa hormat. Kami SMA 64 Jakarta berjanji melindungi bumi. Karena pada akhirnya menjaga bumi bukan hanya tentang angka dan rumus fisika, tetapi tentang kepedulian kita. Love menciptakan keharmonisan dalam peace dan memberikan penghormatan tinggi bagi alam. Respect. Baru-baru ini gunungan sampah setinggi 6 meter menjadi sorotan warga. Ini baru satu potret tumpukan sampah di tengah megahnya kota Jakarta ini. Lahan di kota memang sangat terbatas, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Jurnalis Metro TV Reda Fulvi telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Meski kini sampah Ciputat sudah berhasil diberantas, namun lagi-lagi masyarakat dibuat tak nyaman karena gunungan sampah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Pasar yang menjadi simpul distribusi pangan utama di Jakarta sempat dihebohkan karena tumpukan sampah setinggi 6 meter, menyebabkan bau tak sedap hingga diprotes pedagang karena dianggap menjadi biang kerok kaburnya pembeli. Bahkan sepanjang perjalanan kami di dalam pasar, tumpukan sampah ada di mana-mana. Harapan saya sih, ke depannya ini sampah itu bisa secepatnya bersih, ada tumpukan langsung dibersihin, jadi tidak mengalami penumpukan-penumpukan yang sangat mengganggu. Di hari-hari normal, Pasar Induk Ramat Jati menghasilkan timbulan sampah 160 hingga 180 ton per harinya. Namun beberapa waktu terakhir meningkat sampai 220 hingga 250 ton sampah per harinya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, penyebab dari timbulan sampah yang meningkat ini karena saat ini sedang musim buah, kemudian banyak juga sampah bawaan baik dari pedagang maupun pembeli kulaan yang dibuang di sini. Berikutnya kita beralih ke sorotan kanal banjir timur di Marunda Cilincing, Jakarta Utara yang telah tercemar limbah.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lautan busa yang tampak di Kanal Banjir Timur KBT selepas pintu air WES 3 Marunda menuju Teluk Jakarta akibat limbah deterjen rumah tangga. Kanal Banjir Timur tampak menyerupai lautan salju akibat tebalnya tumpukan busa yang diduga berasal dari limbah deterjen rumah tangga. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selain karena limbah deterjen, busa muncul akibat pengadukan air saat terjadi beda tinggi muka air Kanal Banjir Timur dengan muara laut. Anies berjanji akan mengkaji solusi menghilangkan pencemaran air dan meminta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan penggunaan deterjen yang benar kepada masyarakat karena deterjen adalah bagian dari limbah. Deterjen ini ketika diteliti lebih jauh, kebanyakan justru dari limbah deterjen rumah tangga. Karena di sekitar situ dari pantauan sementara belum ditemukan daerah industri. Artinya memang kita sudah harus mereview kembali penggunaan deterjen-deterjen itu. Awan kelabu imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sepeda motor menghasilkan 8.500 ton polutan ke langit Jakarta setiap harinya. Dan ironisnya hingga saat ini belum ada kebijakan real untuk membatasi kendaraan roda 2. Sepeda motor menjadi alat transportasi andalan warga Jakarta dan sekitarnya, baik sebagai kendaraan pribadi maupun sebagai moda transportasi via jasa ojek daring. Ya lancar, ya nggak macet, enak. Kalau itu macet, bisa kalau bisa aja ngelip. Simple, terus hemat waktu aja. Biar lebih cepet aja bang, ngurangin kemacetan juga. Kedua kebanyakan mobil soalnya bang, sama bis-bis sekarang udah banyak banget. Sayangnya, sepeda motor dengan segala fleksibilitasnya juga menjadi penyumbang terbesar polusi di Jakarta. Penelitian yang dilakukan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal tahun 2019 menyimpulkan, sepeda motor yang masuk ke Jakarta menyumbang 44,53% polutan setiap harinya. Memang ada data mengatakan bahwa polusi karena populasi kendaraan roda 2 mencapai 60% ya kan. Kemungkinan akan terbesar justru dari kendaraan roda 2. Tapi gini, pemerintah juga harus realistis ya kan. Pemerintah juga punya keterbatasan dalam menyediakan angkutan umum ya kan. Oleh karena itu kita lakukan secara bertahap ya kan. Sampai nanti angkutan umum memang benar-benar ya kan. Kalau sesuai dengan RTJ kan sampai 80% ya coverage areanya. Dan kalau itu belum tercapai, kita akan sulit. Kenapa? Karena kita tidak ingin kebijakan mengurangi aksesibilitas. Ya. Jadi pengaruh ruangan dia bisa ngeluarin gas-gas atau yang bisa mencemari udara. Nah itu dia bisa tuh merusakin dari bumi kita. Halo teman-teman, jadi penggunaan AC seperti ini di gedung-gedung seperti ini itu bisa mencemari udara loh, karena dia merusak lapisan ozon. Dikarenakan AC ini mengeluarkan zat-zat yang merusak lapisan atmosfer. Jadi kalau bisa kita kurangin ya pemakaian AC ini untuk menjaga bumi kita agar atmosfer kita tidak mengalami pemanasan global. Sangatlah berat. Nah teman-teman, jadi kita lagi di rest area nih. Nah coba zoom ke bawah sini. Nah kalian tahu gak sih guys, ini apa? Itu plastik, yaitu limbah padat. Nah limbah padat ini tuh susah diurai sama tanah. Kalau nggak salah tuh minimal butuh waktu 100 tahun buat ngurai di tanahnya itu. Jadi kita jangan membuang limbah padat atau sampah sembarangan guys. Ambil satu. Nah, jadi kita harus bawa pada tempatnya. Oke.